Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'atumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuhu innal insana lazalumun kafar. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga saya berkesempatan untuk berbicara di sini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kesehatan mental dalam pandangan Islam, menjaga pikiran, jiwa dan hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan mental adalah bagian yang melekat dari kehidupan seorang muslim. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan pedoman dan ajaran yang sangat menyeluruh mengenai cara menjaga dan memelihara kesehatan pikiran, jiwa dan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya memberikan petunjuk dan nasihat yang tak ternilai harganya terkait dengan kesehatan mental. Banyak orang yang melupakan bahwa kebahagiaan dan ketenangan bisa kita dapatkan dengan mudah ketika kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungi bersama-sama beberapa aspek yang dapat menjaga kesehatan mental kita tetap stabil. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk menjaga kesehatan mental kita adalah sabar dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan, kesabaran dan kemenangan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya hal itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 45. Sabar dan tawakal kepada Allah adalah pondasi yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam kesehatan mental, kesabaran membantu kita menjalani perjalanan hidup dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Dan yang kedua adalah bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'atumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuhu innal insana lazalumun kafar." Yang artinya, dan dia memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia benar-benar sangat zalim, lagi sangat ingkar. Pada surat Ibrahim ayat 34. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa bersyukur itu adalah salah satu aspek yang paling penting untuk menyadari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah sadar bahwa banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tak ternilai harganya. Seperti sehat, atau kita tidak diberikan fisik yang cacat. Itu adalah salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan yang tidak pernah kita sadari. Bersyukur kepada Allah merupakan obat hati yang paling ampuh. Mengenali nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya itu dapat membantu menghilangkan kecemasan dan membawa kedamaian pada jiwa kita. Dan yang ketiga adalah doa sebagai sarana penyembuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani
wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijala. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, kekikiran, ketakutan, dan serta beban hutang yang membebaniku, serta dari penindasan manusia, yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Doa adalah senjata sebagai seorang mukmin. Dalam kesehatan mental, doa adalah sarana untuk memohon perlindungan dan kekuatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan doa-doa yang khusus terkait dengan kesehatan jiwa. Jika kita memohon ampun, pertolongan, dan perlindungan kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita kesusahan dan kesakitan dalam menahan rasa sakit itu sendiri, dan Allah tidak akan memberikan masalah yang berat daripada batas makhluk dan hambanya sendiri. Dan yang terakhir, kita harus menjaga hubungan antara dengan sesama saudara muslim. Sebagai saudara muslim, kita harus menjaga baik lingkungan yang positif dan mendapat membuat hati dan pikiran kita menjadi positif pula. Seperti pada hadis riwayat At-Tirmizi, seseorang akan mengikuti agama temannya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi temanmu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kesehatan mental adalah anugerah yang patut dijaga dan dirawat dengan baik. Maka dari itu, kita selalu berusaha menjalani kehidupan yang seimbang antara kewajiban agama, sosial, dan individu kita. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya dalam setiap langkah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.